Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran, mata kuliah strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Secara sederhana, strategi adalah cara melakukan sesuatu. Pembelajaran adalah cara melibatkan para pembelajar dalam kegiatan belajar mengajar tertentu. Sedangkan menurut istilah, strategi adalah rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan penempatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran, dan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, dan bertujuan untuk proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran siswa yang bersifat internal. Ini ada beberapa jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotensi. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, dan memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry. Strategi pembelajaran tidak langsung mengisyaratkan bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Seaman dan Valence mengemukakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman merupakan bentuk sekuensi induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Pendekatan dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat mengembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran-gambaran pendapat umum. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Lebih dari pembelajaran ini adalah bentuk peserta didik yang mandiri
dan bertanggung jawab, sedangkan kekurangannya adalah peserta belum dewasa, sulit menggunakan pembelajaran mandiri ini. Juga ada istilah terkait dalam strategi pembelajaran. Dikenal beberapa istilah dalam pembelajaran yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang berasa bingung atau untuk membedakannya. Istilah tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan belajar di bahasa Inggris approach yang memiliki beberapa arti diantaranya diartikan dengan pendekatan. Dalam dunia pengajaran, lebih tepatnya diartikan a way of beginning something. Cara memulai sesuatu. Oleh karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pendekatan. Pengertian pendekatan pembelajaran secara tegas belum ada kesempatan dari para ahli pendidikan, namun beberapa ahli mencoba menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Misalnya yang ditulis oleh Glenda Robertson dan Helmut Lang. Menurutnya pendekatan pembelajaran dapat dimaknai menjadi dua pengertian nih, yaitu pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dan pendekatan pembelajaran sebagai kajian yang terus berkembang. Pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dimaknai sebagai suatu kerangka umum dalam praktek profesional guru, yaitu kerangkaian dokumen yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian kurikulum. Hal tersebut berguna untuk yang pertama, mendukung kelancaran guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu para guru menjabarkan kurikulum dalam praktik pembelajaran di kelas. Yang ketiga, sebagai panduan bagi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Dan yang keempat, sebagai bahan masukan bagi para penyusun kurikulum untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran yang strategis. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran. Sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya, model pembelajaran ini dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasi sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakangnya. Metode pembelajaran mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri tersebut ialah yang pertama, rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for Challenge Classroom ialah cara untuk mencapai sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu strategi. Digunakan seperangkat metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidik, media pengajar, organisasi, waktu tersedia, kondisi kelas, dan lingkungan merupakan unsur-unsur yang mendukung strategi pembelajaran. Dalam bahasa Arab, metode ini dikenal dengan istilah at-thoriq atau jalan cara. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan khususnya aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategis, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berbeda dalam strategi yang bervariasi. Artinya metode penerapan yang divariasikan melalui strategi yang berbeda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konteks proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ceramah, demokrasi, diskusi, simulasi laboratorium, dan pengalaman lapangan.
Yang keempat, teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan pengguna metode ceramah pada kelas yang siswanya jumlahnya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang kelima, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya terdapat 2 orang yang sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakan. Dalam penyajiannya yang cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara itu yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang tersebut. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan nih atau kekhasan dari masing-masing guru. Hal ini sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Di sini juga ada unsur-unsur strategi pembelajaran. Pembuatan suatu strategi pembelajaran meliputi keseluruhan penggunaan informasi yang telah dikumpulkan dan menghasilkan sesuatu rencana yang efektif untuk menyajikan pengajaran bagi peserta didik. Yang pertama, rangkaian atau keurutan dan pengelompokan konten. Rangkaian keurutan konten merupakan komponen pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan strategi pembelajaran. Dalam elemen ini, pengajaran pengelompokan konten yang merujuk pada keurutan sistem. Pengelompokan dimulai dari yang rendah ke tinggi, dimulai dari yang kiri, dan semakin meninggi tingkatnya. Pengelompokan pembelajaran, hal yang tak kalah pentingnya dengan elemen nomor 1 ini adalah pengelompokan pembelajaran. Di sini pengajar diminta untuk mengelompokkan kegiatan, apakah akan menyampaikan informasi dalam suatu waktu atau mengelompokkan beberapa tujuan pembelajaran yang saling berkaitan. Untuk menentukan hal itu perlu diperhatikan tingkat usia para peserta didik, kompleksitas materi, jenis pembelajaran yang berlangsung, seberapa bervariasinya kegiatan pengajaran, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyampaikan tujuan. Yang kedua, komponen belajar. Elemen berikut adalah penjelasan tentang komponen pembelajaran untuk seperangkat beban pembelajaran. Mengajar merupakan hal yang sengaja dirancang sedemikian rupa guna untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa untuk mendukung proses pembelajaran internal. Dalam hal ini perlu diperhatikan peristiwa apa yang dapat mendukung peristiwa tersebut. Yang pertama, Gechner menjelaskan peristiwa yang mendukung kegiatan ini ada 9. Yang pertama, mendapatkan perhatian. Untuk mendapatkan perhatian dari siswa tidak mudah namun tidak sulit. Akan menjadi mudah jika guru sudah tahu benar apa yang disukai siswa dan akan menjadi sulit ketika guru tidak tahu tentang siswanya. Yang kedua, komponen belajar. Elemen berikut adalah penjelasan tentang komponen pembelajaran untuk seperangkat beda pembelajaran. Mengajar merupakan hal yang disengaja dirancang sedemikian rupa guna untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa untuk mendukung proses pembelajaran internal. Dalam hal ini perlu diperhatikan peristiwa apa saja yang dapat mendukung peristiwa tersebut. Gechner pernah menjelaskan peristiwa yang mendukung kegiatan ini ada 9. Yang pertama, mendapatkan perhatian. Ketiga, pengelompokan peserta didik. Unsur berikutnya dari strategi pembelajaran adalah deskripsi tentang bagaimana siswa akan dikelompokkan dalam pembelajaran. Hal utama yang dipertimbangkan adalah apakah ada persyaratan untuk interaksi sosial yang secara eksplisit dinyatakan pada tujuan di lingkungan kerja, dalam komponen tertentu pembelajaran yang direncanakan atau dalam pandangan pribadi.
Yang keempat, pemilih media dan sistem pengajaran. Dalam proses pembelajaran harus memperhatikan pemilihan sistem penyampaian untuk keseluruhan pembelajaran, sesuai dengan media yang akan digunakan untuk penyajian informasi dalam pengajaran. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya mendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode, dan teknik membentuk media, sumber media, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik dan terhadap proses hasil dan dampak kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jenis-jenis strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, belajar melalui pengalaman, belajar mandiri, dan pembelajaran interaktif. Istilah yang terkait dalam strategi pembelajaran meliputi model-model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Unsur-unsur strategi pembelajaran meliputi rangkaian atau urutan dan pengelompokan konten, komponen belajar, pengelompokan peserta didik, serta pemilihan media dan sistem pengajaran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.